Kan menggigit ekor kucing kecil dan berusaha memakannya. Namun, kucing kecil justru menyeretnya ke tepi. Melihat makhluk yang melompat-lompat ini, kucing kecil terkejut dan bingung. Namun, saat itu seekor rakun datang mendekat. Ia menyadari bahwa kucing kecil tidak mengenali kelezatan ini. Lalu ia menggigit ikan itu dan pergi dengan angkuh. Namun, setelah beberapa langkah, ia dihadang oleh seekor beruang hitam. Ia mengayunkan cakarnya dan ingin mendapatkan bagiannya. Namun, ketika ia memaksa makanan ringan itu ke sudut, beruang hitam itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Ternyata ia tidak mendapatkan keuntungan dari makanan ringan itu. Ia kemudian mengincar kucing kecil yang mudah ditaklukkan. Kucing kecil berteriak memintanya untuk tidak mendekat. Namun, raksasa ini tidak mendengarkan. Jadi, dalam sekejap, ia terkena cakaran kucing. Kucing kecil juga berhasil lolos dari bahaya. Namun, masalah makan belum teratasi. Kemudian, ia tiba di sebuah puncak gunung. Ia mengincar anak burung camar. Namun, tindakan ini segera diketahui oleh ibu burung camar. Mereka terbang menyerang dan menghalangi jalan kucing kecil. Kucing kecil tidak punya pilihan lain selain berlari ke puncak gunung. Namun, ia tetap tidak bisa melawan jumlah mereka yang banyak. Akhirnya, ia dijatuhkan dari tebing oleh mereka. Dikatakan bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Ditambah lagi, ada air laut di bawah tebing yang menjadi penyangga. Kucing kecil ternyata beruntung selamat. Lebih beruntung lagi, ia yang kini kedinginan dan kelaparan. Begitu sampai di darat, ia melihat sebuah rumah. Ia segera menggoyangkan tubuhnya untuk mengeringkan air. Dengan penuh semangat, ia berlari menuju rumah itu. Untuk mencegah bertemu bahaya lagi. Kucing kecil sebelum masuk, ia mengamati dengan teliti bagian dalam rumah. Hingga ia memastikan tidak ada orang. Dalam keadaan lapar dan kedinginan, ia tidak bisa menahan diri untuk melompat masuk. Meskipun di dalam tidak ada makanan. Tapi untungnya rumah kecil itu cukup hangat. Awalnya berpikir bisa menghabiskan malam dengan aman di sini. Namun, beruang hitam itu kembali mengejar. Pertarungan yang tak terelakkan kebetulan terjadi di rumah ini. Ia mencari bau kucing kecil dan mulai mengacak-acak barang. Ia hampir menemukan dirinya. Kucing kecil melompat ke tempat tinggi dalam kepanikan. Saat itu, sebuah bola jatuh, tepat mengenai kepala beruang hitam. Ini langsung membuatnya bingung. Ia bahkan mengira manusia telah kembali. Lalu ia melarikan diri dengan cepat ke kejauhan, untuk mencegah beruang hitam kembali. Malam itu, kucing kecil pergi ke rumah burung hantu. Burung hantu melihat bahwa ia sangat mirip dengannya. Maka ia mengizinkannya untuk tinggal semalam. Di bawah perlindungan kakak Lang, kucing kecil tidur sangat nyenyak malam itu. Bahkan ia teringat masa kecilnya. Dia dibesarkan di sebuah peternakan sejak kecil. Selain memiliki 4 saudara, dia juga memiliki teman anjing bernama Baset. Baset sangat suka menghabiskan waktu di kandang ayam mengamati ayam. Hingga suatu hari, seekor ayam jantan tiba-tiba bertelur. Melihat itu, Baset segera berlari mendekat. Dia dengan penasaran melihat telur itu, menjilatnya, lalu mengendusnya. Kemudian, saat ayah dan ibu ayam sedang di luar, dia menendang telur itu ke dalam sarangnya. Baset sangat memperhatikan telur itu. Bahkan sahabatnya, kucing kecil, tidak diizinkannya mendekat. Dia meniru cara ayam duduk di atas telur, bersiap untuk menetaskan anak ayam ini. Dia menjaga telur itu 24 jam tanpa lepas. Kucing kecil juga terharu dengan tindakan sahabatnya. Maka dia juga mengambil tanggung jawab besar untuk menetaskan telur, agar telur bayi itu memiliki lingkungan yang nyaman. Kucing kecil juga memanjat pohon, menghantam anak burung yang berisik. Melihat kepiting yang ingin mendekati kandang ayam, kucing kecil pun berani menyerang tanpa rasa takut. Namun, ternyata si kepiting tidak bermain adil. Ia bahkan menjepit dagu kucing kecil dengan penjepit besar. Suara jeritan kesakitan kucing kecil menggema di seluruh peternakan. Saat itu, seekor landak yang lapar mulai berniat mencuri telur. Saat ia bersiap untuk berbuat jahat, Baset muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Namun, landak tetap enggan melepaskan telur yang lezat di mulutnya. Untungnya, saat itu kucing kecil juga kembali. Melihat tidak mendapatkan keuntungan, ia pun pergi dengan lesu. Dan semua pengorbanan tidak sia-sia. Di bawah perlindungan mereka yang tak henti-hentinya. Tak lama kemudian, telur mulai bereaksi. Kucing kecil dan Baset menatap telur yang terus bergetar dengan penuh perhatian. Tidak ada yang ingin melewatkan momen ajaib ini. Di bawah tatapan mereka, anak ayam akhirnya menetas. Kucing kecil dengan cepat membantu anak ayam memegang cangkang telur dengan mulutnya. Baset juga berlari mendukung anak ayam. Tak lama kemudian, seekor anak ayam yang lucu lahir. Namun, masalah canggung juga muncul. Anak ayam malah menganggap Baset sebagai ibunya. Mami, mami, mami. Tidak peduli seberapa keras Baset mengajarkan, anak ayam tetap tidak mendengarkan. Bahkan mulai meniru suara anjing. Ini membuat Baset sangat khawatir. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan punya muka untuk bertemu anjing. Dengan enggan, Baset hanya bisa mengembalikan anak ayam ke sisi ibu ayam. Membiarkannya kembali ke kelompok ayam untuk mengenali garis keturunannya. Melihat sesama yang mirip dengannya, anak ayam dengan cepat menerima kenyataan ini. Kucing kecil dan anjing besar merasa lega. Mereka kembali menjalani kehidupan bermain. Melihat udang pedas di depan mereka, kucing kecil dengan penasaran terus menggaruknya dengan cakarnya. Belajar dari pengalaman, kali ini ia tidak menggunakan mulutnya untuk menggoda penjepitnya. Maka udang yang marah itu
terpaksa melampiaskan kemarahannya pada Basset. Takut si pesek akan mengejarnya, kucing kecil segera bersembunyi di dalam kotak. Namun, detik berikutnya, kejadian tak terduga terjadi. Tali yang mengikat kotak itu tiba-tiba putus. Kucing kecil duduk di dalam kotak dan mengalir mengikuti arus. Basset melihat situasi buruk dan segera mengejar di sepanjang tepi sungai. Berniat berlari ke jembatan untuk menghentikan kucing kecil. Namun, arus sungai yang deras jelas tidak memberinya kesempatan itu. Melihat sahabatnya semakin menjauh, Basset tanpa ragu melompat ke dalam sungai. Tapi ia tidak bisa mengejarnya. Hanya bisa dengan putus asa melihat peti kayu semakin jauh melayang. Kucing kecil dibawa oleh peti kayu ke sungai besar. Ia sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya ia pergi sejauh ini dari rumah. Saat itu, seekor beruang hitam di hilir mengincar kucing kecil. Menghadapi makan siang yang datang sendiri, beruang hitam yang lapar berdiri dengan bersemangat. Kucing kecil ketakutan bersembunyi di dalam peti kayu dan menggigil. Saat ia hampir menjadi mangsa beruang, Basset bergegas datang. Ia melompat ke sungai tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Bertarung mati-matian dengan beruang hitam yang 10 kali lebih besar darinya. Hanya untuk memberikan sedikit waktu bagi kucing kecil untuk melarikan diri. Untungnya, Basset yang berani tidak membiarkan beruang hitam mendapatkan keuntungan sedikitpun. Melihat kucing kecil sudah terhindar dari bahaya, Basset juga tidak ingin berlama-lama bertarung. Segera berbalik dan berenang menuju tepi, masuk ke dalam hutan dan berhasil menghindari pencuri jubah itu. Sementara itu, kucing kecil hanya bisa terus mengapung mengikuti aliran sungai. Namun, ia masih belum terlepas dari bahaya. Tak lama kemudian, ia menghadapi sebuah takdir. Kucing kecil berteriak putus asa. Untungnya, pada saat kritis ia berhasil mengendalikan kotak itu. Beruntung tidak terjatuh ke dalam air. Setelah Basset berhasil menghindari beruang hitam, ia terus mencari kucing kecil. Ia melanjutkan perjalanan mengikuti arah aliran sungai. Kaki pendeknya berlari dengan cepat. Bahkan jika ia tidak sengaja menginjak perangkap, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tuhan tidak akan mengecewakan anjing yang berusaha. Ketika ia tiba di sebuah daerah rawa, akhirnya ia melihat kotak kucing kecil. Namun, ketika mendekat, ia menemukan bahwa kucing kecil sudah tidak ada di dalam kotak itu. Hal ini membuat Basset sangat khawatir. Kucing kecil tidak tahu bahwa saudara baiknya yang tidak memiliki keterampilan berburu. Bagaimana cara bertahan hidup di hutan belantara ini? Sementara itu, kucing kecil yang perutnya keroncongan sedang mengawasi rubah yang tidak jauh dari situ dengan penuh perhatian. Meskipun ia tahu bahwa dirinya bukan lawan rubah, tetapi ia tahu bahwa mengikuti rubah yang licik pasti akan ada daging untuk dimakan. Ternyata tidak lama kemudian, rubah itu tiba di sebuah tempat terbuka, mulai menggali tanah dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, ia mengeluarkan sepotong daging yang lezat dari tanah. Meskipun ia sangat berhati-hati, tetapi tetap saja dilihat oleh kucing kecil yang bersembunyi di tempat gelap. Rubah yang tidak menyadari itu menggali lubang lagi. Dengan hati-hati menyimpan daging itu kembali, lalu pergi dengan sangat anggun. Kucing kecil merasa kesempatan telah tiba. Untuk mencegah rubah menyadarinya, kucing kecil merayap di tanah dengan penciuman yang tajam. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat rubah menyimpan makanan. Ia menikmati makanan dengan lahap. Sementara itu, si anjing Pug di sisi lain berada dalam situasi yang mengerikan. Ia pergi ke pantai mencari kucing kecil. Namun, ia terjebak di karang karena air pasang. Ia mencoba berenang kembali ke tepi. Namun ombak semakin garang. Saat Basset kebingungan, seekor kura-kura besar muncul tidak jauh dari situ. Kura-kura besar melihat anjing kecil dan merasa prihatin. Ia selalu melihat si bodoh terjebak di sini. Anjing kecil menyadari bahwa kura-kura besar datang untuk menyelamatkannya. Air mata haru hampir keluar. Maka ia memanjat ke punggung kura-kura, meminta kura-kura membawanya menuju pantai. Setelah sampai di darat, anjing kecil mengucapkan terima kasih. Kura-kura besar berkata tidak perlu berterima kasih. Ia juga tidak lupa untuk membanggakan diri. Setiap bulan, dia pasti menyelamatkan banyak nyawa. Setelah mengatakannya, dia bergerak dengan tubuh besarnya. Setelah mengatakannya, dia bergerak dengan tubuh besarnya. Dia kembali ke laut. Anjing kecil tentu tidak melupakan misinya. Dia harus terus mencari kucing kecil. Di sebuah lereng bukit, dia sepertinya mendengar suara kucing kecil. Jadi dia mengikuti suara itu dan tiba di sebuah lubang besar. Ternyata dia melihat kucing kecil sedang meminta bantuan dengan putus asa. Anjing kecil segera berteriak, "Jangan khawatir, saudaraku yang baik. Aku akan segera menyelamatkanmu." Anjing kecil yang cerdas segera mencari sebuah cabang, agar kucing kecil bisa memanjat sendiri. Tapi cabangnya terlalu pendek. Kucing kecil masih belum bisa keluar. Anjing kecil kemudian mencari seutas tali. Dia melemparkan satu ujungnya kepada kucing kecil. Ujung lainnya digigit dengan mulutnya. Ketika kucing kecil menangkap tali itu, dia mulai menarik dengan kuat. Kucing kecil akhirnya menunjukkan kepalanya. Ketika dia dengan gembira ingin berteriak, tali itu terlepas dan dia jatuh lagi. Berulang kali beberapa kali, kucing kecil akhirnya diselamatkan. Kedua saudara itu sangat senang bertemu. Mereka bersorak gembira di atas rumput. Mereka juga memulai perjalanan pulang. Mereka saling menemani. Perjalanan pulang tidak lagi sepi. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor kucing putih. Rumput yang hijau membuat kucing putih semakin cantik. Yang penting, dia adalah seekor kucing betina.
Kucing kecil menatapnya dengan mata terbelalak. Dia juga percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada cinta. Maka dia mulai mengejar kucing itu. Penampilan keduanya yang akrab membuat mata kucing kecil sedikit pedih. Di bawah rayuan manis kucing kecil, hati kucing putih tergerak. Maka dia mengikuti kucing kecil dan berjanji sehidup semati. Kucing kecil membawa kucing putih untuk kembali ke peternakan dan melahirkan. Kucing kecil mengikutinya dari belakang. Jangan tanya betapa canggungnya. Awalnya adalah saudara baik yang tak terpisahkan. Sampai sekarang masih harus menjaga jarak. Takut lampu menyala terlalu terang. Kucing kecil yang sedang jatuh cinta. Di matanya hanya ada dirinya. Sesekali juga menunjukkan kasih sayang. Ini membuat anjing jomblo merasa bagaimana. Di jalan, kucing kecil penuh kebahagiaan. Sedangkan anjing kecil sangat merasa buruk. Dia tidak tahan dengan siksaan seperti ini. Maka dia memutuskan untuk pergi. Melihat latar belakang anjing kecil yang pergi, kucing kecil juga merasa sedikit sedih. Tak terasa musim dingin telah tiba. Kucing kecil bersembunyi di lubang pohon untuk bersiap menghadapi musim dingin. Sedangkan anjing kecil masih berlari di tengah salju. Tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong. Dia dengan penasaran berlari menuju sumber suara. Namun secara tak terduga menemukan seekor anjing yang mirip dengannya. Anjing kecil merasa telah menemukan cinta sejatinya. Tidak hanya matanya melotot, bahkan berbicara pun menjadi gagap. Dia berlari cepat ke depan orang itu. Memulai mode penggila cinta yang gila. Selama mau mengejar, cepat atau lambat akan ada hasil. Anak anjing akhirnya terbebas dari kehidupan lajang. Hidup bahagia bersama anjing betina. Mereka juga menemukan sebuah lubang kecil. Bersiap untuk menghabiskan musim dingin di dalamnya sebelum kembali ke peternakan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dua kucing kecil memiliki buah cinta. Di sisi ini, ibu anjing juga berhasil melahirkan satu kumpulan anak anjing. Anak anjing berlari-lari dengan gembira. Anak kucing tumbuh dengan cepat. Karena musim dingin sangat panjang, anak anjing menghadapi masalah yang sulit. Mereka tidak menyimpan makanan untuk musim dingin. Sebagai ayah, dia harus pergi mencari makanan. Namun di luar, selain salju lebat, hanya ada cuaca dingin. Bahkan ikan besar pun terjebak dalam es. Dia sama sekali tidak bisa menemukan makanan yang bisa dimakan. Lebih buruk lagi, badai salju tiba-tiba datang menyerang. Dia hampir membeku. Dia juga kehilangan arah. Dia berbaring di salju. Dia sebenarnya berniat untuk menyerah, tapi teringat bahwa kekasih dan anak-anaknya masih menunggunya. Dia bangkit dengan kuat lagi, menuju jauh ke depan. Meskipun badai telah berakhir, tapi dia juga tersesat. Rumah yang tidak jauh memberi harapan kepada kucing kecil. Dia berlari cepat ke depan rumah. Ternyata menemukan sahabatnya kucing kecil. Kucing kecil sebenarnya ingin mengundang kucing kecil untuk makan dengan baik. Tapi kucing kecil berkata dia ingin makanan untuk anak anjingnya. Mendengar sahabatnya juga memiliki anak, kucing kecil juga sangat senang. Dia meletakkan sekumpulan ikan besar untuk kucing kecil. Kemudian berjanji dengan kucing kecil. Setelah musim semi, membawa seluruh keluarga kembali ke peternakan. Saat ini, pikiran kucing kecil ada di rumah. Dia berlari cepat sambil menyeret ikan besar. Ingin agar istri dan anak-anaknya bisa menikmati kelezatan ikan besar. Musim semi segera tiba. Dua keluarga akhirnya bertemu di padang rumput. Mereka akan kembali bersama ke peternakan yang indah. Menuju kehidupan yang lebih baik.